Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Teh Ririn Rahmawati, Teh Fia Nur Azizah, dan saya sendiri Rena Juliani akan mempresentasikan tentang pelaksanaan dan instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Deteksi dini penyimpangan pendengaran. Gangguan pendengaran pada anak usia dini merupakan suatu kecacatan yang tidak nampak secara visual. Gangguan ini berbeda jika dibandingkan dengan kecacatan fisik lainnya yang secara visual sudah nampak jelas. Sehingga deteksi dini gangguan pendengaran pada anak usia dini relatif lebih sulit jika dibandingkan dengan gangguan pada fisik lainnya. Menurut Santoso, gangguan pendengaran sejak lahir dapat berpengaruh terhadap kemampuan bicara, bahasa, serta mengakibatkan keterlambatan perkembangan kognitif anak. Menurut Lau. Penyebab gangguan pendengaran. Sebagian besar faktor penyebab gangguan pendengaran pada anak usia dini adalah dari faktor genetik atau bawaan dari orang tua, dan faktor non-genetik atau yang didapat. Gangguan pendengar juga dapat timbul sejak lahir, prelingual, atau muncul pada usia di atas 3 tahun, postlingual, yang akan mempengaruhi kemampuan berbahasa dan kemampuan komunikasi pada anak. Cara mendeteksi gangguan pendengaran. Untuk melakukan deteksi gangguan pendengaran pada anak, terdapat 4 indikasi, yaitu dapat berdasarkan responsi orientasi, vokalisasi dan produksi bunyi, perhatian visual, hubungan sosial, dan adaptasi, serta perilaku emosional. Perilaku gangguan pendengaran. Perilaku yang nampak pada anak dengan gangguan pendengaran diantaranya kurang peka terhadap lingkungan, melihat gerak bibir lawan bicara, pertanyaan tidak sesuai dengan jawaban, kesulitan memahami pada situasi yang ramai, ucapan sulit dipahami orang lain, dan berbicara terlalu keras atau terlalu lemah. Dampak psikologis gangguan pendengaran pada anak. Gangguan pendengaran pada anak dapat berdampak terhadap psikologis anak yang pada akhirnya mengganggu perkembangan anak. Kemampuan anak dalam menerima pelajaran di sekolah juga akan menurun, bahkan bisa terjadi kegagalan dalam belajar di sekolah karena ketidakmampuan berkomunikasi dan menerima informasi yang didapat. Juga bisa berpengaruh terhadap sikap anak dan tidak terlalu peka terhadap lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Fia. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fia Nur Azizah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Teh Rena Juliani, yaitu mengenai deteksi dini penyimpangan penglihatan. Mata merupakan salah satu organ yang sangat vital bagi manusia. Sekitar 80% dari informasi yang kita terima berasal dari mata. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan mata selagi masih anak-anak. Sebaiknya orang tua lebih memperhatikan kondisi anak, karena anak usia dini belum bisa mengerti dengan gangguan kesehatan yang dialaminya. Poin pertama yaitu cara mendeteksi. Cara mendeteksi penyimpangan penglihatan pada anak yang pertama yaitu perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan saat melihat sesuatu bisa jadi pertanda anak terganggu penglihatannya. Misalnya, jika selama ini anak sering menonton televisi dari jarak jauh, tapi semakin kesini semakin mendekat. Nah, maka kita perlu waspada. Jangan-jangan anak merasa lebih nyaman penglihatannya melihat dari jarak lebih dekat. Atau
atau juga saat membaca misalnya. Jika anak menjauh atau mendekat dari jarak biasanya, bisa jadi ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dan yang kedua yaitu sering terbentur. Perhatikan baik-baik, apa anak sebelumnya biasa saja saat berjalan? Jika tiba-tiba ia sering terbentur atau tak sengaja menendang atau menginjak sesuatu saat berjalan, orang tua harus waspada. Jika sesekali terbentur, mungkin itu hal biasa. Tapi jika anak sering terbentur sesuatu pada kakinya saat berjalan, bisa jadi penglihatannya terganggu. Nah, jika hal-hal di atas dialami anak, sebaiknya periksakan ke dokter mata, sehingga apa yang dialami si kecil bisa diatasi. Minimal, jika memang tidak bisa disembuhkan, gangguan penglihatan pada anak bisa dicegah agar tak menjadi lebih parah. Yang kemudian, poin kedua yaitu gangguan penglihatan yang dialami anak. Yang pertama yaitu kelainan refraktif. Kelainan ini disebabkan oleh ketidaknormalan bentuk mata yang menyebabkan terjadinya salah bias dan menyebabkan pandangan menjadi kabur. Gangguan mata ini bisa berupa rabun dekat, rabun jauh, dan silinder. Faktor genetik dan kebiasaan buruk juga bisa menjadi faktor penyebabnya. Gejala yang sering ditunjukkan penderitaan gangguan ini adalah kerap menyipitkan mata saat menatap objek dari jarak jauh ataupun jarak dekat. Yang kedua yaitu ambliopia atau mata malas. Gangguan ambliopia disebabkan berbagai faktor yang mengakibatkan otak hanya memproses informasi visual dari satu mata yang dominan. Akibatnya, anak mengalami gangguan pada perkembangan penglihatannya. Bahkan, anak bisa kehilangan penglihatan secara permanen bila tidak segera ditangani. Waspadalah bila kedua mata anak tidak bergerak bersamaan. Anak cenderung memiringkan kepala untuk melihat sesuatu atau memiliki kelopak mata yang turun. Kemudian, strabismus atau juling. Kondisi mata juling biasanya tidak berada dalam posisi yang sejajar. Jika tidak ditangani, gangguan mata ini bisa menyebabkan ambliopia. Ada beberapa bentuk gejala strabismus. Yang pertama yaitu esotropia, yakni salah satu atau kedua mata mengarah ke hidung. Yang kedua yaitu ekstropia, yakni satu atau kedua mata mengarah keluar. Yang ketiga yaitu hipertropia, yakni satu atau kedua mata menatap ke atas. Yang keempat yaitu hipotropia, yaitu kebalikan dari hipertropia. Selanjutnya yaitu katarak. Balita bisa mengalami katarak kongenital yang disebabkan karena ibu terinfeksi virus ketika sedang mengandungnya. Mata si kecil terlihat keruh, tampak seperti ada lapisan putih menutupi pupil matanya. Akibatnya si kecil tidak bisa melihat dengan jelas. Penyakit ini bisa dideteksi sejak bayi dan dapat diatasi lewat jalan operasi. Yang selanjutnya yaitu konjungtivitis atau mata merah. Terjadi karena ada infeksi pada selaput mata luar, yaitu membran transparan yang membatasi kelopak dengan bola mata. Bila terjadi pada bayi disebut neonatal konjungtivitis, yang disebabkan infeksi bakteri di jalan lahir atau pada bayi yang lahir normal. Selain disebabkan oleh bakteri, konjungtivitis dapat juga disebabkan oleh reaksi alergi dan virus adenovirus. Yang terakhir yaitu buta warna. Kelainan ini bersifat genetis. Ada dua jenis buta warna, yaitu buta warna sebagian tidak bisa membedakan merah, hijau, atau kuning biru, serta buta warna total tidak bisa melihat warna. Ada pula buta warna acquired atau didapat bukan genetik, yaitu bila anak mengonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya obat-obatan untuk malaria dalam waktu lama. Segeralah periksakan ke dokter jika anak Anda menunjukkan gejala-gejala kelainan pada penglihatannya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh Teh Ririn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya yaitu Pia. Langsung saja kepada pembahasan materi. Bagian C yaitu deteksi dini penyimpangan perilaku dan emosional. Gangguan mental dan emosional adalah salah satu jenis gangguan perkembangan anak. Gangguan ini merupakan semua gangguan mental yang dapat terdiagnosa dan berawal pada masa kanak-kanak, meliputi attention deficit atau hyperactivity disorder, gangguan perilaku, gangguan mood, gangguan kecemasan, dan gangguan pemakaian substansi. Gangguan perkembangan dan perilaku ini merupakan masalah yang sering ditemukan di masyarakat. Menurut National Institute of Mental Health tahun 2009, gangguan mental dan emosional mengenai 10% sampai 15% dari total jumlah anak-anak di dunia. Selain itu, anak ditemukan mengalami gangguan perkembangan berdasarkan hasil pelayanan stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang atau SDI-DTK pada 500 anak dari 5 wilayah DKI Jakarta. Sumber menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2010. Gangguan perkembangan di masa anak-anak berpotensi terjadi pada usia 0 sampai 12 tahun. Pada dasarnya, tiap-tiap tahap perkembangan memiliki potensi gangguan perkembangan yang berbeda-beda, tergantung pada fase perkembangan yang dialami di setiap usia anak. Gangguan perkembangan yang potensial terjadi adalah gangguan bicara, keterlambatan mental, autis, gangguan pemusatan perhatian, dan lain-lain. Pada anak, rangsangan pertama kali diperoleh dari keluarga, terutama ibu. Lingkungan keluarga, terutama orang tua, memberi pengaruh terbesar dalam pembentukan perilaku anak. Ibu memiliki peran yang sangat penting dalam tumbuh kembang anak. Ibu juga memiliki tanggung jawab lebih dalam mengasuh dan memenuhi kebutuhan fisik maupun psikologis anak. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap gejala-gejala gangguan ini akan membuat keterlambatannya penanganan dan prognosis yang lebih buruk pada anak. Keterlambatan perkembangan karena gangguan mental dan emosional pada bayi dan anak-anak tersebut akan berpengaruh pada kehidupan sosial, kesulitan belajar. Oleh karena itu, diperlukan screening dini dan diagnosis dini untuk gangguan tersebut. Kuesioner Masalah Mental dan Emosional Anak atau KMME adalah salah satu tes screening dini yang dapat digunakan untuk gangguan mental dan emosional yang ditujukan untuk anak berusia 3-6 tahun. Kuesioner masalah mental emosional dapat mensuspek diagnosis anak. Dengan screening ini, orang tua dapat segera menindaklanjuti dan dapat segera mengkonsultasikan kepada tenaga kesehatan dan dokter. Langsung saja kepada kesimpulan. Gangguan pendengaran pada anak usia dini merupakan salah satu bentuk gangguan pendengaran yang sering terjadi pada bayi sejak lahir. Umumnya tipe sensorineural bersifat bilateral, sebagian besar derajat berat dan sangat berat. Mata merupakan salah satu organ yang sangat vital bagi manusia. Sekitar 80% dari informasi yang kita terima berasal dari mata. Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, seharusnya anak mendapatkan rangsangan atau stimulasi yang tepat sesuai dengan tahap perkembangannya. Jika ibu sebagai pengasuh utama banyak meninggalkan anaknya untuk bekerja, maka kemungkinan akan terjadi kemunduran perkembangan kognitif dan perilaku anak. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dan sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.